teman-teman, para profesional, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di acara webinar bersama Astur Solution, Adopt, Adapt, Adapt, 3 Mantras for the Future. Ini adalah kali ke-6 kita melakukan kegiatan ini. Kali ini tamu kita adalah Pak Joni Hartono Cahyadi. Pak Joni Hartono Cahyadi ini adalah Direktur di PT Kalbe Farma Tbk. Kenapa kita hadirkan Pak Joni sore ini? Selamat sore Pak Joni. Sore. Kita tahu bagaimana Kalbe bisa tetap menjadi yang terdepan dalam berbagai situasi, dalam berbagai krisis, dan pada saat ini pun kinerjanya tetap prima. Untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan mencari tahu strategi-strategi apa yang dilakukan. Secara singkat saya akan membacakan profil dari Pak Joni Hartono Cahyadi. Beliau ini lahir tahun 1964 di Bandung. Pendidikannya ada di Bandung School of Economics, lulus tahun 1988, kemudian MBA dari IMNI School of Management. Beliau ini memulai karirnya dari awal memang di grup Kalbe, mulai dari marketing manager di Ethical Division, GM, di PT Carlo, Erba, Farmitalia, Deputy to Marketing Director, kemudian menjadi Marketing Director, kemudian menjadi Presiden Director di anak perusahaan. Selanjutnya, sekarang selain menjadi Direktur di Kalbe Pharma Group, juga menjadi Presiden Director di PT Encephal Mega Trading Tbk. Jadi sangat impresif. Singkat saja, dalam acara ini yang akan menjadi host utamanya adalah Pak Edi Sutanto. Pak Edi Sutanto adalah Managing Partner dari Astur Solution. Selamat sore Bapak Ibu. Dibantu oleh saya, Milian Iksan, sebagai co-moderator. Saya juga partner di Astur Solution, sebuah konsultan yang fokus pada capacity building dan implementasi change management. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya segera serahkan kepada Pak Edi Sutanto. Selamat menikmati. Selamat sore Bapak Ibu peserta webinar Astur Solution yang ke-6 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi selamat Hari Sumpah Pemuda hari ini ya. Jadi hari ini adalah hari yang spesial, Hari Sumpah Pemuda Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini adalah warisan yang luar biasa buat kita sebagai bangsa. Dan semoga Indonesia menjadi semakin unggul ya dalam kancah persaingan di dunia ini, ya dalam bertransformasi untuk menjadi bangsa yang unggul gitu, dengan menjalankan 3 mantras ya. 3 mantras yaitu adopt, adapt, adapt yang menjadi tema kita hari ini. Jadi itu doa kita bersama untuk Indonesia yang tercinta. Nah, dengan 3 mantras ini adalah kerangka kerja untuk melakukan satu transformasi. Jadi kalau kita lihat mulai dari adopt, mengadop sesuatu yang baru, bisa dalam bentuk strategi baru, sistem baru untuk menjawab tantangan-tantangan kita. Ya, tantangan satu organisasi. Nah, setelah adopt kita mulai beradaptasi. Jadi biasanya belajar beradaptasi, menyesuaikan diri dengan tuntutan karakter orang yang harus kita miliki, kemudian juga tuntutan teknologi. Jadi biasanya kita bilang ada people, process, and technology. Nah, dari situ kita belajar terus-menerus sehingga kita mencapai satu adaptness. Nah, adaptness ini adalah di mana kita mencapai satu piawai. Kita udah piawai, kita udah ahli, sudah terbiasa dengan kebiasaan baru ini menjadi sesuatu yang new normal. Ya, jadi itu adalah tema kita mengenai adopt, adapt, adapt. Nah, tamu kita tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Koko, adalah Pak Joni Hartono, ya, Direktur dari PT Kalbe Pharma Tbk, yang sekaligus juga Presiden Direktur dari PT Encephal Putra Mega Trading Tbk. Ini adalah satu unit di Kalbe Group yang bergerak di bidang logistik dan distribution dan logistik. Nah, terima kasih nih Pak Joni atas kesediaan waktunya ini di sela-sela kesibukan untuk budgeting ya Pak ya. Iya, ya. Makasih Pak Edi. Luar biasa. Tapi ini kita Bapak Ibu, ini adalah
kemewahan kita ya bisa mendatangkan Pak Joni ini yang lagi sibuk-sibuk budgeting. Kita semua kayaknya lagi fase budgeting. Nah, kita lihat kenapa kita pilih Kalbe Group, kita lihat bahwa Kalbe Group ini luar biasa melakukan transformasi. Kalau kita lihat, udah dari dulu, dan saya juga ikut bangga nih, saya juga dulu pernah belajar di Kalbe. Jadi saya juga anggota Kalbe Group. Nah, kalau kita lihat bahwa sebenarnya kalau kita lihat core-nya kan kelihatannya farmasi. Dan orang semua berasumsi bahwa di zaman pandemi ini, farmasi itu bisnisnya growth. Tapi ternyata sebenarnya farmasi itu tidak. Ya, turun. Karena kita lihat, yang mungkin yang tumbuh, sektor tertentu untuk kesehatan, vitamin, segala. Tapi, secara keseluruhan farmasinya turun. Tapi di dalam pandemi ini, kita lihat bahwa salesnya Kalbe Group itu luar biasa, naik gitu ya, tetap naik, tetap bisa growth dibanding tahun lalu. Nah, ini kita senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk mendatangkan Pak Joni Hartono untuk sharing gitu ya. Gimana apa saja strateginya. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Mari kita tepuk tangan ya. Kita persilakan Pak Joni Hartono untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Joni. Baik, terima kasih Pak Edi, Mas Koko atas waktu yang diberikan. Jadi kesempatan berharga sekali buat saya bisa berjumpa dengan teman-teman baru ya di forum kali ini. Jadi pada sesi kali ini saya akan memaparkan hal-hal apa yang dilakukan oleh kami di Kalbe Group maupun anak-anak perusahaan ya. Nanti saya akan sampaikan. Kira-kira saya punya waktu 20 menit ya, Pak Edi, Mas Koko. Silakan Pak. Ya. Oke, slide pertama. Mas Anang, silakan. Ya. Kira-kira ini akan kami sampaikan ya. Jadi sekilas tentang Kalbe Group, kemudian tantangan perubahan bisnis model dan strategi inisiatif perusahaan. Next slide. Next slide. Nah, Kalbe sendiri didirikan tahun 66 ya, jadi kira-kira sebelumnya, slide sebelumnya, Mas Anang. Kalbe didirikan tahun 66, ya jadi kira-kira kita sudah berusia 54 tahun ya tahun ini, kemudian kita public company, kemudian kita listed di Stock Exchange ya tahun 91 dan saat ini market cap kita kira-kira lebih kurang mungkin 70 triliun ya. Dan ini adalah kategori bisnis yang digeluti oleh Kalbe ya. Kita ada produk resep pharmaceutical, kemudian ada consumer health, ada nutrisi dan ada distribution and logistik ya di sini. Kemudian komposisi kita ini memang masih didominasi oleh domestik, ya market domestik kira-kira mengkontribusi 95% dan pasar ekspor 5%. Pada kesempatan ini saya akan coba lebih mendalami kalau kita bicara tadi tentang adaptasi terhadap perubahan, kita akan mendalami apa yang dilakukan oleh bidang usaha yang selama ini mungkin kurang terekspos ya, jadi distribution and logistik yang secara operasional dibawahi oleh saya. Next slide. Nah, jadi Kalbe punya unit usaha distribution and logistik dengan benderanya adalah PT Enseval Putra Mega Trading. TBK ya, jadi kami perusahaan TBK. Kemudian perusahaan ini sebenarnya didirikan tahun 73 ya, jadi lebih adanya sebuah regulasi yang membuat terjadi pemisahan adalah fungsi distribusi dan fungsi pemasaran ya, jadi riwayatnya seperti itu. Dan sebagai perusahaan distribusi dan logistik kami punya 5 kegiatan bisnis ya, jadi
produk kita mendistribusikan produk farmasi, produk consumer health, kemudian medical device, raw material, dan jasa layanan kesehatan yang seperti Bapak Ibu lihat, perusahaan-perusahaan under EPM TBK, seperti di bawah ini. Next slide. Mohon maaf nih agak slow ininya ya, go ahead. Udah, Pak. Slide-nya. Oke. Nah, ini adalah infrastruktur yang kita miliki ya sebagai perusahaan distribution dan logistik seperti ini. Kita punya 48 cabang under EPM, kemudian ada 28 cabang under Trisakta Jaya sebagai anak perusahaan dengan segala macam infrastruktur yang kita miliki, termasuk ada 170 subdis, kemudian sekian 120.000 palet dan seterusnya dengan warehouse facility seperti ini. Next slide. Next slide. Nah, sebagai perusahaan distribusi dan logistik, tentu kita menghadapi tantangan di dalam perubahan bisnis model. Nah, ini adalah yang menjadi tantangan buat kami. Kenapa? Karena adanya satu tren di mana terjadi upaya untuk melakukan efisiensi di dalam rantai distribusi. Kalau kita lihat secara supply chain, kita lihat mulai dari raw material, manufacturing, distribution dan logistik, retail, sampai ke end user, ini terjadi disruption yang luar biasa. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa mulai dari pemilik barang sekarang sudah bisa jualan di marketplace, dibeli oleh end user. Nah, ini adalah upaya-upaya kami sebagai perusahaan yang memiliki layer-layer seperti Bapak Ibu lihat. Kami punya perusahaan yang bergerak di bidang raw material. Ya, kita punya Global Chemindo, kemudian kami juga ada manufacturing, Kalbe Group, di mana ada HJ, ada Bintang 7 dan sebagainya. Kemudian ada distribution dan logistik, Elsava dan Trisakta Jaya. Kemudian kami juga punya retail bisnis di bawah bendera PT Mitra Sana. Dari sana ujung-ujungnya adalah kepada end user. Nah, ini tantangan-tantangan kami adalah bagaimana setiap layer-layer di dalam distribusi ini, di dalam supply chain ini, kami bisa tetap eksis di dalam industri ini. Nanti bisa lihat bahwa setiap layer yang tadinya merupakan ancaman buat kami bisa lakukan satu transformasi sehingga menjadi sebuah opportunity. Next slide. Next slide ya, next slide. Pak Mas Anang. Nah, ini adalah strategi inisiatif perusahaan bahwa sekarang kita tahu betul bahwa di Indonesia ini memang kita tengah menghadapi pandemi COVID ya. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan ya Kalbe Group. Jadi kami coba bagi ke dalam 3 klaster ya. Jadi pre-COVID, kemudian during COVID saat ini, dan nanti kita antisipasi post-COVID. Walaupun kita mungkin belum tahu ya, artinya kapan COVID ini berakhir ya. Tapi kita mencoba membuat sebuah inisiatif di mana setelah COVID ini atau during COVID ini, aktivitas-aktivitas apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa tetap relevan di dalam dunia bisnis saat ini. Ya, Bapak Ibu lihat bahwa memang di dalam aktivitas yang kita lakukan selama COVID ini cukup banyak hal yang memang
sebelumnya mungkin kita bisa menempuh waktu cukup panjang ya di dalam baik mengganti supplier atau registrasi produk dan sebagainya, tetapi cukup banyak selama COVID ini akselerasi yang akhirnya bisa terjadi karena upaya yang lebih keras dari kita, juga regulator yang mungkin bisa lebih menerima pertimbangan-pertimbangan yang selama ini terlalu rigid ya sifatnya. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang kami lakukan selama COVID ini, tetap dengan protokol kesehatan, akselerasi digital teknologi, dan seterusnya ya. Next slide. Ini strategi Kalbe Group. Nah, kita akan fokus kepada apa yang dilakukan, kalau tadi kita lihat Kalbe Group, kemudian apa yang dilakukan oleh Enseval sebagai salah satu bagian atau unit usaha dari Kalbe Group. Ya, jadi Enseval yang saat ini bergerak di bidang distribution and logistik. Kami mengilustrasikan secara filosofis kami ini sebuah kapal induk, Bapak Ibu. Artinya saat ini kami membawa muatan, membawa volume kira-kira hampir 20 triliun lebih, ya hampir 22 triliun ya. Jadi kami sebuah kapal induk, kami punya infrastruktur, kami punya gudang, punya segala macam, kami punya fleet. Ya. Bagaimana kami ini menghadapi persaingan yang saat ini syarat dengan muatan teknologi. Nah, kami membuat filosofi bahwa transformasi yang harus dilakukan oleh Enseval ini, kami tidak bisa bersifat defensif. Ya, kami harus ofensif. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bahwa ada sebuah kapal induk, tapi kami tidak menyediakan sekoci untuk bagaimana kami bisa survive di dalam lautan persaingan seperti saat ini. Kami lebih menyediakan kapal-kapal tempur, kapal-kapal perang yang lebih agresif untuk attack kepada sasaran-sasaran. Ya, nanti kami akan perlihatkan apa yang kami lakukan. Kami melakukan transformasi dari saat ini yang mungkin sifatnya masih hybrid, masih konvensional, menjadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih digital. Next slide. Nah, ini adalah transformasi yang dilakukan oleh kami sebagai perusahaan distribution and logistik. Ya, kami sebagai bagian dari Kalbe Group, kami mengemban amanah bahwa distribution and logistik ini adalah bagian yang penting bagaimana kami bisa menjangkau kepada end user, kepada pelanggan ya, atau bahkan kepada pelanggan akhir sebagai konsumen ya. Ada 4 pilar utama sebetulnya di dalam dunia distribution and logistik. Pertama, order management, kemudian kedua, warehousing, ketiga, delivery, keempat, payment. Ya, jadi 4 pilar utama di dalam dunia distribution and logistik. Nah, kalau kita lihat dunia distribution and logistik yang sifatnya fisikal di dalam order management, kita biasa melakukan ordering itu dengan salesman ataupun call center. Ya. Nah, kemudian di dalam warehousing kita punya fisik gudang, kemudian kita punya warehouseman, kita punya cabang dan sebagainya. Begitu pula di delivery ya, kita punya truk, punya motor dan sebagainya, sampai ke payment kita punya kolektor. Nah, kami melakukan transformasi dengan membuat sebuah platform, ya open platform tentunya, sehingga ini menjadi memperkuat bisnis fisikal yang kita miliki. Di dalam order management kita punya yang namanya EMOS. EMOS ini adalah Electronic Mobile Order System, di mana pelanggan
yang sebelumnya order lewat salesman, sekarang bisa order langsung lewat platform kita, lewat aplikasi kita, dan dia bisa tracking kedatangan barang, kemudian kapan mesti bayar, dan sebagainya. Sehingga EMOS, MOSLOG, MOSTRAN, dan MOSPay ini adalah sebuah ekosistem yang memungkinkan pelanggan itu dimudahkan untuk melakukan transaksi dengan kami. Nah, yang terakhir adalah MOSHealth, di mana ini adalah B2C, artinya Bapak Ibu jika ingin order obat dan sebagainya bisa mengunduh aplikasi ini, dan sama, order hingga payment dimungkinkan dengan aplikasi yang kami miliki. Nah, jadi ini adalah sebuah ekosistem digital yang kami miliki sekaligus melengkapi atau mendisrupt apa yang dilakukan di dalam kegiatan kami yang sifatnya physical distribution. Next slide. Nah, apa yang memungkinkan itu terjadi? Ya, jadi tadi yang Bapak Ibu lihat, aplikasi atau platform-platform yang kami miliki ini dimungkinkan terjadi karena kita punya rute di mana itu muncul sebagai sebuah proses improvement atau sebuah inisiatif, sebuah inovasi baru. Ya, ini kami lakukan bahwa memang kami sebagai KB Group ini punya DNA bahwa inovasi ini adalah roh buat kami, ya. Jadi inovasi ini DNA dari kami sebagai KB Group, ya, sehingga ada ruang-ruang yang kita selalu buka kepada seluruh karyawan, kepada seluruh profesional untuk memunculkan inisiatif-inisiatif baru, baik itu sifatnya improvement maupun sifatnya inovasi, yang ujung-ujungnya adalah apa? Ujung-ujungnya adalah kepada baik itu sifatnya perbaikan bisnis proses maupun kepada komersialisasi. Ini yang kami lakukan adalah proses-proses di mana dimunculkannya sebuah bisnis model yang baru. Ya, ini yang terjadi, yang dilakukan oleh kami. Next slide. Nah, jadi munculnya sebuah inisiatif digitalisasi itu berangkat dari apa? Berangkat dari operational excellence yang kami lakukan, itu kita perkuat dengan digital, kemudian semaksimal mungkin bahwa itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan internal. Artinya bahwa sebuah platform ini tidak hanya untuk melayani prinsipal ataupun vendor yang hanya menjadi vendornya Enseval, tapi kami terbuka kepada siapapun vendor ataupun prinsipal yang memang saat ini tidak menjadi pemasok barang buat Enseval. Tujuannya apa? Tujuannya kami ingin meleverage kompetensi yang dimiliki ataupun platform yang dimiliki ini sehingga dapat dipergunakan oleh para pelanggan kami supaya dia bisa meningkatkan bisnisnya. Tapi tujuan dari kami juga membentuk platform ini bukan semata-mata hanya sampai kepada mengoptimalkan, kemudian mengandung konten digital, tapi kami satu saat ingin platform ini adalah bisa melakukan komersialisasi dan ujungnya monetize. Jadi tadi platform yang kami buat itu baik EMOS, MOSTRAN, MOSPay, ujungnya adalah monetize. Jadi kami mengklaim bahwa kami telah membuat sebuah corporate startup, ya. Mungkin Bapak Ibu kalau biasa akan munculnya startup dari para founder dengan tech company segala macam. Kami membangun sebuah corporate startup yang tujuannya ujungnya sama, monetize. Kami mencari investor untuk coba chip in, coba berinvestasi di dalam corporate startup yang kami miliki. Goals-nya apa? Goals-nya bahwa kami ingin meningkatkan shareholder value, meningkatkan
revenue, dan juga kalau bicara operational excellence ingin mereduce operational expense ya, dan memberikan sebuah pengalaman baru kepada pelanggan untuk berbelanja dengan cara yang lebih baik. Next slide. Nah, jadi untuk mencapai itu semua, kita berinovasi, kita membuat sebuah bisnis model baru, itu tentu ditunjang oleh bagaimana kami memang membangun organisasi dengan mencoba menciptakan people ataupun para leader yang memang punya kompetensi yang sesuai dengan era kekinian, ya, bahwa itu yang kami bangun. Jadi ada 4 hal yang kami lakukan, ya, kami memang melakukan human capital roadmap melalui online juga, ya, kemudian kita juga ada program-program akselerasi untuk para leaders yang kita masuk kategori leader middle manager, ya, untuk coba mereka juga memperoleh satu enrichment, ya, dengan program-program kayak middle management program, ya, kemudian untuk kepala cabang dan sebagainya. Kemudian kita juga memiliki program pelatihan yang sifatnya digital, ya, kita semua ada di dalam baik membuat podcast dan sebagainya. Kemudian yang terakhir bahwa karena eranya sudah memasuki era digitalisasi, mau tidak mau setiap karyawan baik yang baby boomer maupun yang Gen X semua harus melek teknologi, ya. Itu yang kami juga lakukan di sini. Next slide. Nah, ini aja yang mungkin sebagai kesimpulannya bahwa bagaimana kami supaya tetap bisa sustain, ya, kami buat sebuah hashtag bagaimana Enseval ini tetap relevan. Ada 2 hal yang kami lakukan. Pertama, organisasi harus bertransformasi. Kedua, bisnis proses juga harus bertransformasi, ya. Jadi ada hal yang kami lakukan. Pertama, memudahkan Enseval, kemudian secara bisnis proses kami ingin Enseval lebih memudahkan. Kemudian ada hal yang kita ingin Enseval ways, kemudian ada succession planning. Ini yang memang sebuah proses yang kami lakukan supaya organisasi ini tetap bisa eksis hari ini dan untuk kedepannya. Itu aja yang mungkin ingin kami sampaikan, ingin kami sharingkan, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joni, menarik sekali nih. Terima kasih. Saya banyak melihat transformasi di Kalbe seperti apa, ya. Ternyata logistiknya menarik, bahwa memang betul, ya, selama ini sebagai distribution and logistik. Tapi kalau kita lihat sales-nya itu udah lebih besar daripada farmasi, ya. Menarik sekali. Nah, mungkin ini tadi Bapak bisa menunjukkan showcase dari transformasi yang ada di dalam Kalbe Group, khususnya di distribution and logistik, gitu, ya. Jadi mulai dari apa istilahnya sekarang jadi kapal induk, ya. Ya, bergerak, gitu. Nah, dalam rangka juga menjawab tantangan perubahan bisnis model tadi, ya, Pak, ya. Nah, ya, betul, Pak. Lalu digitalisasi prosesnya dipercepat, gitu. Lalu Enseval sebagai showcase-nya. Kalau boleh tahu, Pak, berapa lama nih prosesnya, Pak? Kalau Bapak bisa share kita, udah sejak berapa lama nih membuat semua ini terjadi, dan challenge-nya paling besar itu apa, gitu? Mungkin ini pertanyaan yang pertama, Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, memang kira-kira sekitar tahun mungkin 2014, ya. 2014 itu memang Enseval ini sejak 2005, ya, di mana mungkin yang lain masih cukup banyak distributor
yang belum mempergunakan PDA, Pak. Kami sudah mempergunakan PDA, salesman itu, untuk order itu ya, sudah mempergunakan PDA. Kemudian termasuk delivery man juga kita pakai PDA lah kayak gitu ya. Nah, tapi kita berpikir bahwa PDA itu masih dibawa orang, Pak. Ya, masih dibawa orang, salesman-nya bawa gitu ya. Nah, kita berpikir bagaimana supaya pelanggan jadi salesman-nya sendiri gitu ya. Berpikirnya begitu. Jadi sebetulnya sejak 2014 itu kita sudah coba mencanangkan yang namanya Go Hybrid, Pak. Jadi kombinasi, jadi antara tetap salesman kunjungan, kemudian kita mulai membangun digital teknologi ya, jadi mulai seperti itu. Jadi kita mengusung tema Go Hybrid itu kira-kira mungkin sekitar 2013-2014, karena kita melihat bahwa konvensional ini mungkin akan quote-unquote mulai secara bertahap digantikan gitu ya. Nah, kami baru mulai memperkenalkan EMOS ini kira-kira tahun 2016, Pak. Nah, waktu kita memang melonsing ini, memang cukup banyak challenge-nya ya. Jadi karena dengan order management itu digantikan oleh platform, Mbak, seolah-olah kan salesman itu digantikan, Pak. Seolah-olah gitu ya, Pak. Jadi order itu tidak harus lewat salesman, tapi si pelanggan kita download lewat Play Store, kemudian dia bisa order dari situ. Ya, nah, yang meminta pelanggan download EMOS lewat Play Store itu adalah salesman, Pak. Jadi salesman menawarkan kepada pelanggan untuk mereka mendownload EMOS itu lewat Play Store. Nah, itu kan bunuh diri, Pak. Oke, benar. Salesman membunuh dirinya sendiri. Bisa kira kerjaan ya. Nah, itu tantangan paling berat di situ, Pak. Oke. Waktu kita melonsing itu tantangan paling berat. Jadi mereka harus menawarkan satu aplikasi yang ujung-ujungnya akan menihilkan pekerjaan dia gitu, Pak. Tapi kami sebagai top management meyakinkan pada mereka bahwa era sudah berubah, nanti pekerjaan mereka pun akan berubah. Ya, pekerjaan salesman akan berubah. Berubahnya apa? Asal kalian tetap punya kompetensi dan sebagainya, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh orang, tidak semuanya akan digantikan oleh teknologi. Bicara relationship, ya, kemudian bicara tentang emotional bonding dan sebagainya, kan itu tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Jadi, dan puji Tuhan, alhamdulillah bahwa semua berhasil dieksekusi dengan baik. Jadi, berhasilnya platform order management itu tidak terlepas dari peranan salesman yang mendisrupt dirinya sendiri, Pak. Self-disruption. Itu yang kami lakukan gitu. Nah, itu tantangannya sebetulnya, tantangan paling berat itu meyakinkan mereka untuk itu dilakukan, karena kalau tidak, yang mendisrupt orang lain, Mbak. Kayak gitulah. Ya. Jadi menarik sekali. Nah, makanya tadi kelihatan bahwa spirit untuk mendisrupt diri sendiri ini sudah dari dulu udah muncul ya. Ya. Karena ini mungkin bagian dari kultur. Saya kira kita waktu melakukan webinar Adopt, Adapt, Adapt ini, Pak, kita melihat bahwa company yang survive cepat di dalam pandemi ini memang company yang sudah punya kultur gitu ya, punya spirit untuk bertransformasi. Jadi kita lihat sebenarnya jejak digitalnya itu sudah dari dulu ya dilakukan. Betul, untuk melakukan transformasi. Oke, Pak Koko, mungkin saya ke Pak Koko kali. Ya, Pak Koko. Baik, terima kasih Pak. Saya ada satu pertanyaan sebelum kita ke sesi interaktif nantinya buat peserta. Ini menyangkut kepada kultur juga, kultur yang tadi barusan dibahas gitu kan. Tadi kita melihat bahwa inovasi itu adalah sudah mengalir di DNA dari Kalbe. Jadi sudah ada satu kultur inovasi. Terus kita juga melihat terasa sekali bahwa Kalbe mencoba berusaha untuk
bisa keep up dengan perkembangan bisnis saat ini, seperti dengan adanya upaya untuk menjadi startup, corporate startup, kemudian upaya-upaya yang dilakukan untuk mencoba mengakomodasi berbagai anak muda dengan pemikiran milenial dan mindset-mindset yang baru. Nah, di dalam kultur inovasi dan startup ini, yang sering terlihat itu, yang cukup populer adalah bahwa not afraid to failure, tidak takut untuk fail, gitu Pak. Nah, sebenarnya ini untuk satu korporasi kan hal yang cukup bertentangan, Pak. Apakah memang hal itu menjadi masalah di dalam ada problem-problem yang muncul, atau mungkin seperti apa Kalbe bersiasat dalam situasi seperti itu, Pak? Seperti kita tahu kalau di startup itu semuanya memang belum serba settle, not afraid to failure, bangkit lagi, coba lagi gitu. Tetapi di dalam satu sistem yang sudah sangat stable, apakah hal itu mengganggu? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Koko. Ya betul memang bahwa tadi saya sampaikan inovasi ini udah jadi DNA lah di Kalbe Group ya. Jadi kita ini semua harus didorong ke arah inovasi ya di Kalbe Group, karena memang founder kami Dr. Bun juga memang rohnya udah roh inovasi gitu ya. Nah memang inovasi ini pada akhirnya kita institutionalize Pak. Jadi kita punya satu medium di mana semua memang harus memunculkan inisiatif yang terstruktur gitu ya, institutionalized, terstruktur. Ada setiap company itu menyelenggarakan konvensi-konvensi, ya. Setiap company menyelenggarakan konvensi, bahkan mungkin di layer di bawahnya, mulai dari unit bisnis ada konvensi, kemudian masuk ke masing-masing company masuk kepada corporate. Nah, itu di-institutionalize. Jadi misalnya ada sebuah project menang di unit, kemudian dia akan naik, Pak, untuk ikut project di atasnya, di perusahaan itu. Kemudian di perusahaan itu akan mewakili perusahaan tersebut untuk masuk ke corporation. Sifatnya konvensi inovasi di Kalbe Group. Nah, itu muncul semua. Jadi memang kita melakukan itu secara terencana, kemudian lebih lebih terstruktur semuanya. Nah, pemenang-pemenang konvensi itu yang biasanya memang ada yang sifatnya lebih ke arah perbaikan bisnis proses, tapi ada yang ujungnya akan commercialize, Pak. Termasuk tadi yang mungkin EMOS itu akhirnya ujungnya menjadi commercialize ya. Dan ketika dia sudah terlihat bahwa ini bisa commercialize karena kita berhasil menggandeng eksternal untuk partisipasi di dalam platform tersebut, lalu kita mulai spin-off, Pak. Gitu. Jadi sekarang dari project-project itu masuk ke sebuah incubator, nah kita mulai spin-off. Nah, EMOS ini awal tahun ini sudah menjadi PT, Pak. Jadi menjadi PT itu proyek yang tidak mudah, kira-kira 4 tahun ya. Kita 4 tahun ada di dalam unit bisnis, sekarang sudah menjadi PT EMOS Global Digital, dan kami memang terbuka untuk mencari funding. Jadi kita mencari venture capital, mencari private equity, dan mencari siapapun untuk chip in di dalam PT ini ya, sehingga akhirnya mungkin PT ini tidak harus dimiliki oleh Kalbe Group secara majority gitu kan. Itu kan sifatnya startup kan seperti itu ya. Silahkan semua masuk dan menjadi platform yang memang menjadi kepemilikan bersama yang lebih luas. Nah, kita sadar betul bahwa dari sekian banyak startup itu sekian persen yang berhasil gitu ya. Hukum alam kan begitu ya Pak ya. Baik launching produk. Ya, makanya kita agak berbeda, kita paham betul sifat bisnis sehingga kita nggak burn money gitu ya. Kita memanfaatkan captive kita, kemudian kita
melakukan roll out secara mungkin lebih proper lah. Kira-kira seperti itu mungkin yang dilakukan oleh corporate startup, agak berbeda dengan yang dilakukan oleh startup yang memang tech company ya, agak berbedanya seperti itu. Gitu kira-kira Pak Koko, terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Jadi memang dibutuhkan satu struktur dan mekanisme yang jelas begitu ya, agar ini bisa tetap berada di realnya. Baik, kayaknya kita bisa langsung membuka sesi interaktif kepada para peserta. Ada beberapa cara untuk melemparkan pertanyaan, bisa dengan fitur Q&A, silakan dituliskan di sana, nanti akan kita jawab. Kemudian dari chat juga bisa, kemudian fitur raise hand juga kalau bisa digunakan gitu kan. Mungkin yang pertama sudah ada satu pertanyaan, saya akan bacakan saja, kita langsung saja mulai. Mungkin nanti sesudah itu bisa Pak Edi juga. Ini dari Pak Arianto Gozali. Di luar food and defense, healthcare menjadi pilar ketiga agar Indonesia menjadi bangsa yang kuat di luar food dan defense. Bagaimana KLB menyikapi hal ini? Dalam kurung COVID menjadi katalis, agar obat dan sarana kesehatan dapat terpenuhi untuk rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau. Wah, pertanyaannya cukup strategik nih Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rianto atas pertanyaannya. Ya, jadi memang selalu ya setiap pertanyaan muncul bahwa harga obat terjangkau gitu ya. Kalau kita lihat memang ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya maupun pihak-pihak industri ya. Kita itu selain out of pocket, tentu di Indonesia itu ada yang sifatnya insurance ya. Sifatnya insurance. Nah, untuk keterjangkauan itu sebetulnya pemerintah itu memfasilitasi dengan yang namanya jaminan kesehatan nasional ya. Nah, produk-produk yang masuk ke jaminan kesehatan nasional atau yang disebut BPJS itu tentu sudah ada pertimbangan yang sangat strategis dari pemerintah sehingga harganya memang terjangkau gitu ya. Jadi produk-produk yang KLB Group masuk ke sana, ya masuk ke BPJS ya, tentu harganya memang sudah melalui pertimbangan yang sedemikian. Dan memang harganya relatif sebetulnya bisa dijangkau oleh masyarakat ya untuk produk-produk yang memang mungkin penyakit-penyakit kritis atau penyakit kronis. Di samping itu sebenarnya kalau kita lihat Pak Rianto tahu obat-obat bebas ya yang self medication ya, sebetulnya obat-obat itu relatif harganya sangat terjangkau ya. Kalau kita tahu obat flu gitu ya, yang satu cup isinya 4 atau 6, mungkin harganya jauh lebih murah daripada gorengan ya. Obat flu ya atau obat ma ya, saya menyebutkan merek itu satu tablet itu mungkin harganya jauh lebih murah dibandingkan harga gorengan. Bahkan kalau Bapak tahu produk yang untuk secara rutin obat diabetes ya, mungkin metformin itu ya, itu satu box isinya berapa ya? Isinya 100, mungkin harganya hanya 25.000, 30.000 loh Pak. Itu untuk teman-teman yang diabetes ya, mungkin bisa kalau satu box isi 100 harga 25.000, 30.000 tuh satu tabletnya berapa tuh? Sehari cuma satu konsumsinya. Sebenarnya sangat relatif ya. Obat-obatan di Indonesia tuh kategorinya relatif sebetulnya tidak artinya terjangkau ya. Kecuali memang untuk penyakit-penyakit kronis ya, di mana orang harus cuci darah ya, mungkin cancer, harus mengalami kemoterapi dan segala macam, memang butuh biaya yang memang cukup besar karena memang biayanya pengobatannya sangat panjang ya yang seperti itu ya. Tapi kalau obat-obatan yang relatif mungkin primary, harusnya sih menurut kami ya industri farmasi harganya sangat terjangkau gitu ya. Itu Pak Rianto, mudah-mudahan bisa memuaskan. Terima kasih.
Saya unmute dulu. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga cukup menarik. Dari Ibu Nuno Adiarni. Ini berhubungan dengan kultur inovasi juga sepertinya, Pak. Pertanyaannya, bagaimana Kalbe membangun tim dengan performa tinggi dan pembelajaran diri terus-menerus, self-learning, apa ini masuk dalam penilaian kinerja? Kalbe ini hebat. Bagaimana membangun hebat ini dengan nilai-nilai Dr. Boon? Inovasi. Salam dari Ibu Nunuk Adiarni. Silakan, Pak. Terima kasih Ibu Nunung. Nanti saya sampaikan salamnya ke Dr. Boon ya. Artinya gini, memang spiritnya Dr. Boon inovasi ini memang mau tidak mau menjelma kepada seluruh insan yang ada di Kalbe Group ya. Artinya seperti saya sampaikan tadi, tidak berhentilah, bahkan beliau juga selalu memberikan spirit untuk tidak berhenti berinovasi. Nah, memang mengenai proses belajar, di kita semuanya memang ada proses pembelajaran berjenjang ya, artinya mulai dari level task force di paling workforce yang di bawah sampai ke kemudian supervisor, kemudian ke junior manager, ke middle manager, ke GM dan seterusnya tuh ada sebuah proses di mana berjenjang semuanya ya. Ada pelatihan baik yang soft skill maupun hard skill. Semuanya ada proses berjenjang dan itu selalu rutin dilakukan ya, sehingga tidak serta-merta orang menduduki posisi tertentu tanpa melewati proses-proses tersebut. Itu satu. Kedua, di kami ini dimungkinkan terjadi cross function ya. Cross function, cross company ya, seperti saya mungkin karena udah muter-muter ya. Kenapa? Jadi setiap orang itu tidak akan berada di tempat tersebut untuk memang ya selamanya gitu ya. Dia harus bersedia ditempatkan baik pindah daerah ataupun pindah fungsi-fungsi yang lain ya. Jadi ini hal-hal yang memang dimungkinkan sehingga satu sama lain bisa saling memperkaya ya. Kira-kira itu yang membuat insan-insan di Kalbe Group ini ya punya kompetensi yang diperkaya lah, kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Mungkin Pak Edi ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya tertarik nih sama ada pertanyaan dari, saya coba ambil pertanyaan dari yang ada di Q&A nih. Jadi dari Pak Doni Asmar nih. Jadi pertanyaannya menarik Pak. Karena saya sebagai orang Kalbe dulu juga mengenal bahwa Kalbe itu didirikan untuk mensehatkan masyarakat ya Pak ya. Ya, misinya. Ya, betul. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Pak Doni Asmar nih. Sebagai distributor yang sudah besar di farmasi, yang mungkin terbesar, ya, apakah Ingrespol membuka ruang untuk mendukung pertumbuhan UKM yang mempunyai produk-produk tradisional? Obat tradisional, produk obat tradisional. Apakah ada, atau mungkin sudah terjadi, atau bagaimana? Ya, oke. Terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Tentu ya bahwa kami ada upaya bahwa sebagai perusahaan besar memang kami mengayomi yang UKM ya, ataupun usaha-usaha kecil lah, kita nggak sebut UKM ya, usaha kecil ya. Artinya gini, bahwa seperti saya sebut tadi, misalnya kita bicara tentang digital application ya, kami punya ini bagaimana kami meningkatkan atau memberdayakan para usaha kecil. Usaha kecil itu kan kita sebut misalnya di jalur distribusi itu retailer itu adalah apotek, Pak. Apotek itu usaha kecil, Pak. Ya, apotek itu usaha kecil. Apotek ini mereka umumnya kan berangkat dari ya sebelumnya mungkin pemiliknya apoteker atau pemilik modal, kemudian berkembang. Nah, bagaimana di era seperti sekarang ini mereka bisa tetap survive
kalau mereka tidak punya kompetensi di dalam hal teknologi, ya kan? Apotik di Indonesia tuh kira-kira mungkin hampir 18.000 lah, 20.000. Nah, sekarang bermunculan kan di marketplace ini muncul apotik bagaimana mereka bisa lebih dikenal oleh pelanggannya ya. Nah, kami juga sama. Kami membangun sebuah platform yang namanya Moss Health. Moss Health ini adalah tujuannya apa? Tujuannya bagaimana si apotik ini bisa melakukan transaksi secara online, dan platformnya kami yang bikin, Mbak. Ya, jadi kami semacam marketplace dan mereka hanya cukup menjadi merchant atau merchant di tempat kami di platform itu. Karena apa? Karena mungkin apotik tidak punya kemampuan teknologi untuk bagaimana membuat bisnisnya menjadi online. Kedua, juga butuh financial, Pak. Butuh financial untuk bagaimana mengembangkan bisnis online-nya dia. Nah, kami ini sebagai distributor tentu membutuhkan usaha kecil. Usaha kecilnya apa? Membutuhkan retailer. Retailer kami siapa? Apotik salah satunya. Bagaimana supaya distributor tetap hidup? Tentu harus ada retailer, Pak. Nah, retailernya harus tetap hidup. Distributor bakal hidup kalau retailernya hidup. Nah, dalam hal ini kami membantu usaha kecil apotik supaya mereka bisa berbisnis secara online. Lewat apa? Lewat platform kami. Itu satu. Kemudian kalau vendor, kami ada, Pak, masuk ya. Misalnya sekarang populer ya minyak kutus-kutus ya, Pak. Ya, populer minyak kutus-kutus. Minyak kutus-kutus minyak kutus-kutus menjadi vendor kami, Pak. Ya, kami punya ini. Jadi kami juga ambil. Jadi minyak kutus-kutus, dia populer, ya kami distribusikan lewat apa? Lewat EMOS, Pak. Lewat EMOS tadi. Sehingga mereka bisa spreading di sekian ribu apotik yang menjadi pelanggan kami. Itu salah satu upaya yang memudahkan mereka bisa penetrasi kepada market. Ya. Tapi tentu juga kita berharap pemilik barangnya juga harus promosi, Pak. Karena barang tidak bisa dibeli serta-merta tanpa mereka berpromosi gitu ya. Nggak bisa cuma sekedar sales driven. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, menarik. Jadi Pak Doni, jadi dalam rangka menggerakkan memberdayakan UKM juga ya, spesifik dalam jalur distribusinya yang ada di Encephal. Baik, terima kasih. Mungkin Pak, kita masih ada 2 menit ini karena waktu. Mungkin Pak Koko, bagaimana Pak Koko? Ya, kepada para peserta, waktu webinar kita kali ini cuma 1 jam, mohon maaf, kita cuma 1 jam, tapi rekamannya pun bisa kita lihat secara streaming di Facebook Astur Solution. Untuk itu sebelum kita memberikan closing remark dari Pak Edi dan Pak Joni, saya akan membacakan 1 pertanyaan terakhir mungkin ya, Pak ya. Ya. Oke, 1 pertanyaan terakhir itu dari Anonymous Attendee. Wah, namanya nggak ada nih. Kalau dilihat Kalbe paling besar di segmen distribusinya, apa sih yang membedakan Encephal dari perusahaan lain selain proses digitalisasi yang sudah sangat baik dilakukan? Bagaimana kapabilitas salesman frontliner Encephal dibandingkan perusahaan lain? Oke, pertanyaannya demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Koko. Memang seperti saya sampaikan tadi bahwa ya dunia distribusi kan selalu kadang-kadang diterjemahkan bahwa ya cuman angkut-angkut barang lah kira-kira gitu ya Pak Koko. Nah, memang itu yang mungkin membedakan kami bahwa di tim kami memang mungkin kapan-kapan Pak Koko atau Pak Edi bisa main ke kantor kami ya. Jadi memang ya tidak terlihat seperti perusahaan distribusi gitu ya. Jadi memang kami juga mengedepankan hal-hal bahwa setiap barang itu nyampe kepada pelanggan harus dengan kualitas seperti barang itu keluar pertama kali dari pabrik, Pak. Ya, jangan sampai
ketika barang itu diproduksi dari pabrik, disimpan oleh distributornya, kualitasnya menurun, sampai ke tangan pelanggan itu malah ya istilahnya kualitasnya udah terdegradasi cukup banyak gitu ya. Nah, kami ini distributor obat dan produk-produk kesehatan. Tentu kami bertanggung jawab terhadap itu. Ya, kami akan berbeda dengan ya karena gini, barang yang dikonsumsi ini menentukan ya bahwa pasien itu sembuh atau pasien itu tidak sembuh gitu kan. Nah, jadi kami tentu sangat patuh dengan regulasi ya, dengan quality, comply terhadap itu. Ya, jadi ini yang menjadi spirit kita yang membedakan bahwa memang kita ini distributor obat dan produk-produk kesehatan yang menentukan ujungnya orang itu sembuh atau tidak tuh kita sangat berperanan penting ya. Jadi semua prosesnya ini harus betul-betul diperhatikan ya. Jadi jangan sampai penyimpanan suhu ya kan ada ukuran suhunya harus di suhu berapa, kemudian di perjalanan itu jangan sampai terpapar matahari dan sebagainya. Itu kami ukur ada KPI-nya, Pak. Nah, kemudian mengenai salesman memang tidak salesman kami semuanya memang ketika pertama kali kita meluncurkan PDA tentu mereka harus punya kemampuan dengan teknologi ya, sehingga digital awareness ini juga menjadi hal yang menjadi pilar buat kami di Kalbe Group ya, digital awareness ya. Jadi karena eranya seperti ini kita tidak boleh tertinggal oleh era gitu ya. Kira-kira seperti itu yang mungkin membuat kita berbeda dengan yang lain. Itu Pak Edi, Pak Koko. Terima kasih. Baik Pak, mudah-mudahan bisa menjawab itu pertanyaan tadi dari anonymous attendee, kita tidak tahu. Jadi memang akhirnya itu akan ditentukan oleh manusianya, peraturannya seperti apa, compliance-nya seperti apa, prosedur dan KPI-nya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan. Kita sampai di penghujung acara karena kita segera harus menyelesaikannya di jam 5. Untuk itu saya akan serahkan kepada Pak Edi untuk memberikan closing remark terhadap diskusi kita kali ini yang nantinya akan dilanjutkan lagi dengan penutup dari Pak Joni sebelum kita menutup acara. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Koko. Jadi kita lihat tadi kalau secara prosesnya kita lihat bahwa perjalanannya Kalbe Group sampai dengan contohnya Encephal sebagai showcase, itu mungkin saya ingin bertanya tips ini sebelum saya menyampaikan apa yang saya bisa summary-kan. Tentu banyak yang hadir pengen belajar dari Kalbe Group, Pak. Jadi kira-kira tipsnya apa nih, Pak? Take away-nya yang bisa Bapak berikan bagaimana satu perusahaan keluarga, tapi bisa profesional. Ini gimana itu tipsnya? Bapak sebagai orang yang cukup lama di Kalbe Group, kira-kira yang bisa di-sharingkan, Pak? Ya memang, ya pasti selain memang kita punya organisasi yang solid ya Pak ya, dan semua itu punya goals yang sama ya, bahwa selalu dapat arahan dari baik founder, shareholders bahwa perusahaan ini harus hidup. Kalau kemarin baru ulang tahun 50, beberapa tahun lalu, kita selalu bilang, bagaimana kita bisa hidup 50 tahun lagi. Setelah itu bagaimana kita bisa hidup 100 tahun lagi. Kira-kira itu yang selalu di-challenge. Ya, artinya bahwa kita harus meninggalkan legacy gitu ya. Jadi walaupun mungkin kita profesional pada akhirnya tidak berakhir secara berakhir ketika digantikan orang lain, kita harus meninggalkan legacy itu ya. Jadi itu yang mungkin menjadi spirit di Kalbe Group, bahwa di challenge-nya gimana perusahaan ini bisa hidup 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, 200. Nah, itu yang menjadi spirit dari kita semua untuk bagaimana perusahaan ini tetap eksis. Kira-kira itu Pak mungkin yang Terima kasih Pak Joni. Jadi selalu memikirkan, mereview kembali gimana kita bisa 50 tahun ke depan atau lihat ke depannya. Oke, terima kasih Pak Joni. Saya coba share apa terkait dengan gimana melihat perjalanan
Kalbi Group ini dalam adopt, adapt, adapt. Saya coba share screen sebentar nih. Kemudian sudah share screen saya? Sudah terlihat, Pak. Ya. Jadi oke. Jadi bagaimana organisasi berubah gitu ya. Kita mengadop 3 mantras ini adalah adopt the new ideas. Jadi kita mengadopt the new ideas, kita harus tahu perjalanannya. Kenapa kita adopt itu? Dan komitmen kita apa? Jadi dalam mengadop sesuatu kita tidak hanya bisa mencontoh orang lain. Oh, Kalbi seperti ini, kita ikut gitu. Enggak, kita harus understanding why. Ya, di situ prosesnya yang penting dan kita komit setelah kita paham itu. Lalu dari situ kita akan beradaptasi. Nah, itu ada tuntutan knowledge, tuntutan skill, capability, confident juga perlu. Ya, di situ kita adapt to new behavior. Sampai suatu saat kita punya capability dan itu bagaimana di-reinforce. Nah, ini kerangka change management-nya. Nah, kalau kita lihat yang terjadi, kita lihat tadi bahwa di situ ada rating. Ya, tadi persis sekali terakhir Pak Joni mengatakan selalu rating. 50 tahun ke depan lagi gimana kita di challenge ya oleh founder. Kita harus berpikir merating kembali apa yang kita lakukan, bisnis modelnya seperti apa, sudah berubah bisnis modelnya. Lalu strategi yang dipilih apa? Nah, ini strateginya adalah oke, secara Kalbi Group sudah tadi ada 3 fase itu. Kemudian nah setelah kita lihat contoh showcase-nya di Encephal itu adalah bagaimana mereka menjadi untuk mendigitalisasi proses, mempermudah ya, istilahnya memudahkan Encephal, mempermudah Encephal gitu ya. Kemudian menjadi Encephal tetap relevan. Nah, di situ banyak hal yang kok macet nih. Jadi, nah di sana ada bisnis proses, kita lihat bagaimana bisnis prosesnya dideploy ulang. Kemudian juga ada people-nya juga ya, people dikembangkan people-nya. Lalu kita lihat ada digitalisasi. Nah itu Encephal Ways-nya memperkuat itu supaya knowledge dan confidence-nya terbentuk. Dan terakhir kita lihat bahwa banyak activity sebenarnya untuk menjaga kultur itu, seperti ada kegiatan improvement, konvensi dari tingkat perusahaannya, kemudian sampai ke tingkat grup, itu adalah untuk mereinforce, mempercepat proses mencapai kepiawaian itu. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Mungkin ada semacam pesan penutup kepada para peserta, mungkin Pak, dari Pak Joni. Baik, terima kasih buat Pak Edi, Pak Koko atas kesempatannya ya. Jadi itu yang bisa kami sharingkan. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman sesama profesional di sini atau pada mungkin di sini juga ada yang sebagai owner bisnis ya, business owner, bahwa supaya kita bisa tetap eksis di era saat ini, kita harus memastikan bahwa bisnis kita ini harus tetap relevan ya. Jadi bisnis kita bagaimana tetap relevan, mau tidak mau kita harus melakukan transformasi. Kira-kira itu Pak. Itu aja yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Terima kasih atas waktunya. Saya yakin pesan terakhir ini sangat meaningful, sangat penting baik bagi para profesional, bagi para pelaku bisnis gitu kan. Challenge-nya adalah bagaimana tetap stay relevan di market tadi gitu kan. Untuk itulah berbagai upaya perbaikan, transformasi kita harus lakukan. Kita harus tahu persis what's going on dan apa yang harus kita lakukan. Terima kasih banyak Pak Joni atas waktunya, kesediaannya untuk hadir. Terima kasih juga buat Pak Edi. Kepada para peserta, sesudah ini kita akan memberikan semacam feedback form untuk diisi. Jadi Bapak-Bapak bisa langsung klik dan memberikan pendapatnya untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Dan nanti kita akan mengirimkan e-sertifikat kepada teman-teman yang telah mengisi feedback form tadi. Terima kasih. Kami akhiri acara ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih semua Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya.